supaya kita berjiwa tenang, yang pertama adalah taubat. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adz-dzunubu, dosa itu membuat hati tidak tentram. Dzunub, dosa-dosa itu membuat hati tidak tenang. Jadi harus bertaubat dan sering bertaubat dan istiqomah untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan, berupaya untuk kita menahan. Yang ketiga, kita memperbanyak zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu akan tentram qalbunya dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah qalbu kita akan tenang. Maka zikir kita harus diperbanyak. Jangan kita ini membatasi zikir hanya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Itu saja sudah selesai. Sebisa mungkin kita bisa menambah zikir-zikir yang lainnya. Di setiap ba'da sholat, saat kita sudah selesai itu pun sambil jalan, sambil beraktivitas, kita memperbanyak zikrullah terus. Dalam waktu-waktu yang senggang, waktu luang, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Bahkan termasuk item yang berikutnya adalah uzlah. Sesekali kita itu harus merasakan uzlah, khalwah. Khalwah yang dimaksud bukan khalwah berduaan dengan wanita yang ghair mahram, tapi kita berpaling dengan hiruk pikuk manusia. Kita mencari tempat yang sunyi, entah di kamar, ataupun kita ke hutan, atau ke goa, atau di masjid, di mihrab. Kita coba untuk menyingkirkan, memutuskan dulu hubungan kita dengan makhluk. Kita fokus dengan Allah. Jadi kita ini perlu untuk uzlah, karena uzlah bisa menenteramkan hati dan menyinari hati kita dengan cahaya ilahiyah. Taqarrub kepada Allah. Jangan kita ini bosan untuk taqarrub. Jangan sampai kita tidak betah ketika muraqabah, mendekat kepada Allah. Saya kalau muraqabah tuh nggak betah lama-lama. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Bisa ala biasa, biasa awalnya harus dipaksa. Betul tidak? Kita bisa menggunakan sepeda motor karena kita terbiasa. Awalnya belum bisa, boro-boro terbiasa. Ya harus kita memaksakan diri, harus memaksakan diri, membiasakannya, sehingga bisa sampai dengan cara yang tepat. Begitu pula muraqabah dengan Allah, jika kita tidak membiasakan diri maka akan resah. Tapi kalau sudah terbiasa, justru meninggalkannya lah yang membuat kita resah. Kalau kita jarang wiridan, kalau wiridan agak lama sedikit itu resah, pengennya cepat-cepat berdiri. Tapi kalau sudah terbiasa wiridnya lama, maka justru kalau meninggalkan wiridan itu akan resah. Duh, kayak punya utang. Akhirnya mengkodok wiridan-wiridan tersebut. Ini lebih baik perbanyak zikir. Contoh, saya diijazahkan oleh beberapa guru saya, oleh Syekh Abdullah Qasim bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Tolhah bin Tolabuddin, Mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Juga diijazah oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Mursyid Tariqah Syadziliyah. Juga diijazah oleh Syekh Ishaq Al-Hafidh Al-Quddusi. Kemudian diijazah juga dari guru-guru yang lainnya. Istighfar astaghfirullahalazim 1000 kali sehari semalam. Kemudian salawat yang paling pendek, salawat asliyah, salawat para nabi terdahulu, sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari semalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali sehari semalam. Apa? Astaghfirullahalazim 1000 kali sehari semalam. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari semalam.
hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali sehari semalam. Ajaztukum, ajaztukum, ajaztukum. Silahkan amalkan. Nah kalau kalian sudah rutin mengamalkannya, boleh mengijazahkan ini kepada orang lain. Silahkan ya, ajak keluarga kita untuk mengamalkan ini. Kitanya dulu amalkan sampai merasa nikmat, merasakan kedekatan kita dengan Allah pada saat muraqabah tersebut, baru ajarkan kepada orang lain. Keluarga bimbing, teman-teman bimbing, istiqomahkan. Bahkan istiqomah itu kalau kita tertinggal, kita mengkodoknya, nah itu lebih baik. Dawam, kalau dawam mungkin kita masih ada tertinggal dan tidak mengkodok, tapi kalau sudah istiqomah, ketika tertinggal dikodok, digabung, begitu. Itu lebih baik, lebih baik. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Kemudian untuk ketentraman jiwa, kita senantiasa tilawatil Quran dan berupaya untuk memahami makna-maknanya. Itu pun salah satu langkah untuk membuat kita tentram. Lalu langkah berikutnya, berteman dengan orang-orang soleh. Karena kata baginda Rasul, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kualitas agama teman-temannya. Kalau kita berteman dengan ahli maksiat, ke bawah maksiat. Kita berteman dengan orang yang penyabar, kita akan menjadi sabar. Kita berteman dengan orang yang tukang bikin hoax, kita jadi penyebar hoax. Berteman dengan orang yang suka caci maki, nyinyir saja, maka kita akan ikut-ikutan. Tapi berteman dengan orang yang sabar, yang berakhlak mulia, jadi terbawa mulia. Jika berteman dengan orang yang tidak berakhlak mulia, maka tidak akan tenang dengan kemuliaan yang diajarkan oleh orang lain. Kalau kita selalu berteman dengan yang tukang nyinyir, tukang fitnah, tukang adu domba, tukang menghina, mencaci maki, maka kalau mendengar dan menyaksikan orang lain yang memberikan nasihat, mengajarkan tentang etika, akhlak yang mulia, ketika kita melihat orang yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga moral, maka ketika kita selama ini berteman dengan orang-orang yang tak bermoral, kita tidak akan senang dengan orang yang mengajarkan moral. Betul? Kita akan menganggap salah orang yang bermoral dan mengajarkan moral, tapi kita akan menganggap benar orang yang tak bermoral, karena itu teman seperjuangannya, karena itu merupakan teman berkumpulnya, bersosialisasinya di WhatsApp, di Facebook, walaupun melalui media sosial, jaringan media sosial. Ketika kita berkumpulnya dengan orang-orang Wahabi, bisa ke bawah Wahabi. Kita berkumpul dengan orang tukang fitnah, tukang nyinyir, yang tidak berakhlak mulia, orang yang inginnya dimuliakan orang tapi tak mampu memuliakan orang, akhirnya ke bawah-bawah. Jadi cari teman, sahabat itu harus yang baik. Kita boleh kenal dengan siapapun, kita boleh bersosialisasi dengan siapapun, tapi berteman, bersahabat, kita harus memilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, berakhlakul karimah. Karena itu akan berpengaruh pada jiwa kita. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah. Perbanyak zikrullah, perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena bagi Rasul berkata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman kalian, pertebal, perkuat iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Pada saat kita sedang, lisannya sedang diam, tidak berzikir, kalbu kita dan seluruh anggota tubuh kita berzikir Allah, 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 Allah. Sel-sel darah kita diajak berzikir semuanya, supaya meresap pada setiap organ tubuh kita semuanya ikut berzikir dan beramal soleh.